down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Najwa Salsabila dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi kelas 4D. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya pada proyek web programming saya yaitu pembayaran SPP digital. Nah, seperti biasa, kita aktifkan terlebih dahulu SAMPP-nya, yaitu Apache dan MySQL. Kita startkan. Nah, jika sudah, kita buka aplikasi Visual Studio Code kita. Lalu kita open folder project kita, yaitu di C, lalu sampai P, Docs, lalu cari nama folder project kita yaitu project WP underscore pembayaran underscore SPP lalu select folder. Nah, di sini kita sudah membuat tampilan utama. Sedikit saya jelaskan mengenai tampilan utama yang sebelumnya sudah dibuat. Di sini menggunakan framework Bootstrap 5. Kita bisa lihat dari sini. Di sini ada Bootstrap untuk styling dari tampilan halaman web utama kita dan di sini juga menggunakan responsif. Ini agar kalau dibuka di media berupa laptop dan handphone dia menyesuaikan ukurannya. Nah, di sini juga menggunakan Bootstrap icon untuk icon visual di UI-nya seperti icon-icon kayak gambar login itu kan ada ikonnya masing-masing tuh, terus kayak laporan dan sebagainya. Di sini juga saya menggunakan data tables. Ini memudahkan kita dalam pencarian nantinya pada data-data yang sudah kita buat. Ya, caranya itu ya ini linknya kita masukkan. Kita bisa mengklik halaman Bootstrap lalu kita salin dari situ linknya yaitu ini. Ini juga ini dari data tables. Baru di bagian footernya jangan lupa juga masukkan link dari JS-nya yaitu JavaScript. Seperti ini Bootstrap. Ini Chart.js juga untuk membuat grafik dan visualisasi data. Dan selanjutnya kita akan membuat proses login dan register serta logout. Nah, di sini kita buat file baru di bagian folder utama letaknya. Di sini bisa kita klik new file, lalu kita buat namanya login.php. Nah, untuk kode programnya sendiri, saya sudah membuatnya sebelumnya. Ini saya taruh di sublime text biar mudah mengkopikannya, tidak bingung nantinya. Nah, ini login. Ini langsung saja kita Ctrl A, lalu Ctrl C. Lalu kita pastekan di folder kita. Nah, Ctrl S. Ini merupakan tampilan dari form login. Bisa kita lihat. Kita jalankan cara ketikkan localhost / nama project kita. Oke. SPP. Nah, ini tampilan kita. Bisa kita jalankan. Ini dari pertemuan sebelumnya kita sudah membuat halaman utama. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses login. Login.php. Kenapa belum ditemukan? Karena ini salah masuk dia. Ini termasuk di folder layout. Seharusnya kan di folder utama ini. Ini kita keluarkan saja dari sini. DC, SMPP, Docs, pembayaran. Ini kita cut.
ataupun bisa kita ketikkan di keyboard Ctrl X, lalu kita letak di folder utamanya. Seperti itu. Kita refresh, ini kita close, kita buka. Ini bisa kita close saja. Kita refresh, lalu kita lihat. Nah, ini tampilan dari form login admin. Nah, di sini bisa kita klik kembali ke beranda. Nah, ini untuk login petugas. Kita kembali ke beranda lagi. Sini login siswa. Nah, kita kembali ke beranda. Pada file login ini merupakan tampilan form pengguna agar bisa memasukkan username ataupun NISN password untuk login ke dalam aplikasi sesuai dengan role-nya, yaitu kita kan ada admin, petugas, dan siswa. Nah, itu disesuaikan dengan masing-masing username dan passwordnya. Nah, di bagian role, kita cari ya. Di sini juga ada style yang berisi CSS. Nah, ini merupakan untuk mengatur tampilan form login agar berada di tengah halaman. Nah, selanjutnya di dalam kode PHP, nah ini, di bagian rule get role default, ini mengambil nilai parameter role dari URL. Misalnya login.php role sama dengan admin. Jika parameternya tidak ada, nilai defaultnya adalah default. Ini digunakan untuk menyesuaikan tampilan login. Nah, lalu kan ada kondisi nih. If role sama dengan admin, login titelnya login admin, baru username admin, password admin. Di sini juga jika petugas, maka dia larinya ke login petugas dengan memasukkan username petugas, password petugas. Nah, jika siswa, maka dia larinya ke login siswa dengan memasukkan username-nya NISN dan passwordnya itu NIS. Di sini bisa kita hmm, buat placeholder-nya ini untuk bacaan yang di sininya. Nih, ini kan username admin. Kita bisa ganti saja dengan, nggak diganti sih, maksudnya masukkan, kata masukkan gitu. Nah, ini langsung ada otomatis. Nah, masukkan username admin. Di sini juga kita buat seperti itu. Masukkan. Ctrl S. Ini kita hapus saja, karena kan sudah ada titelnya. Coba kita lihat dulu. Kita refresh. Nah, masukkan username, masukkan password. Ini juga kita ganti seperti itu. Di sini juga. Lalu ini kita hapus saja. Ini cara untuk ngebloknya, kita bisa tekan ALT di keyboard tanpa melepasnya hingga kita selesai menyeleksi semua yang akan kita ketik. Nah, ini bisa kita klik hapus. Ya, otomatis terhapus sama seperti dari yang ALT kita tekan gitu lah. Kita Ctrl S, kita lihat ya ini kita refresh dulu. Kembali ke beranda, login petugas, nah sudah. Ini kita login siswa, masukkan. Nah, sudah. Oke. Lalu di sini juga ada pesan kesalahan atau notifikasi. Nih, ini. If set get error. Kode plus alert ini jika dia salah akan menampilkan pesan error. Misalnya dari proses login atau proses register pun nanti gitu juga. Lalu ini pun gitu. Kalau sukses nanti dia akan menampilkan pesan sukses. Yang berwarna ini warna hijau. Ini kalau salah nanti dia warna merah gitu. Lalu pada form action ini proses login titik proses underscore login titik php ini
Metodenya POST ini menentukan bahwa ketika formulir ini disubmit, data akan dikirim ke file proses login.php. Nanti kita akan membuat file proses login.php-nya di folder utama kita ini. Nah, metodenya POST ini karena data formulir akan dikirim menggunakan metode HTTP POST yang lebih aman untuk data sensitif seperti kredensial login karena data tidak terlihat di URL. Karena kan ini untuk username untuk login, jadi kan biar lebih aman URL-nya jadi tidak terlihat nanti seperti itu. Nah, ini ada info type, hidden name raw, value, PHP echo, HTML special charge rule. Input tersembunyi ini sangat penting. Nilai rule yang dipilih di awal dari URL login.php akan ikut terkirim ke proses login.php. Sehingga proses login.php tahu bahwa tabel mana yang harus diperiksa. Baru ada di sini untuk memasukkan input-inputnya. Field dari username dan password kita inputkan di bagian sini. Nah, baru di sini juga ada tombol login. Ini tombol submit untuk mengisi formulir. Baru link kembali ke beranda. Ini mengarahkan pengguna ke halaman utama aplikasi kita, yaitu ya si index.php. Nah, baru kan ada ini link daftarannya untuk admin atau petugas. Ini kan kayak untuk yang belum punya akun nanti di situ bisa daftar, bisa memasukkan registrasinya berupa nanti ada nama lengkap, username, password, dan memilih level. Nah, kesimpulan dari file login ini adalah halaman yang berfungsi sebagai gerbang masuknya aplikasi kita. Karena di sini menyediakan untuk login berdasarkan pengguna yang akan login, seperti login siswa kah atau login petugas ataupun login admin. Di sini nanti akan menyesuaikan dan mengarahkan data yang dimasukkan ke proses login untuk diautentikasi. Nah, setelah login nanti dia diproses loginnya. Oke, langsung saja yang selanjutnya kita membuat file proses login. Di sini kita klik new file. Lalu kita bisa ketikkan nama filenya proses login .php, enter. Nah, kita salin juga dari sini, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Nah, di file proses underscore login.php ini merupakan menerima data kredensial dari login.php. Ini melakukan validasi, memeriksa kredensial database, dan kemudian mengelola sesi pengguna atau membuat sesi login yang mengarahkan kembali ke halaman login jika username yang dimasukkan ataupun password salah. Adapun penjelasan kodenya ini session start ini fungsinya harus dipanggil di awal setiap script yang menggunakan sesi. Ini memulai atau melanjutkan sesi PHP, memungkinkan untuk menyimpan dan mengakses data lintas halaman, misalnya status login pengguna. Lalu ada include koneksi.php. Baris ini adalah kunci. Ini memuat file koneksi.php yang berisi detail koneksi ke database dan membuat objek koneksi MySQLi tersedia di sini. Ini menghindari duplikasi kode koneksi. Lalu ada if server request method sama dengan post. Ini memastikan bahwa script ini hanya akan memproses permintaan yang datang dari pengiriman formulir menggunakan metode post. Ini merupakan praktik keamanan yang baik. Lalu untuk mengambil dan sanitasi input, kan ini ada post username, post password, dan post role. Ini mengambil nilai dari input prompt. Digunakan untuk memberikan nilai default string kosong jika variabel tidak ada. Baru ada real escape string. Ini adalah keamanan krusial untuk mencegah serangan SQL injection. Fungsi ini membersihkan string dari karakter khusus yang dapat merusak atau mengubah query SQL, sehingga input pengguna aman untuk dimasukkan ke dalam query. Lalu di sini untuk penentuan tabel dan kolom berdasarkan rule yang diterima dari from login, maka script menentukan tabel database mana yang akan diperiksa, tabel petugas atau tabel siswa, dan kolom-kolom relevan seperti ID, nama, dan level. Level underscore field ini untuk admin ataupun petugas. Nah, di sini kenapa level fit 0?
karena siswa tidak punya kolom level di tabelnya. Levelnya secara implisit siswa, karena nanti kan ini data dari si siswa ini untuk login dianya harus sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh si admin, maka baru bisa login. Si siswa ini tidak perlu ada register. Dia tidak bisa mendaftar sendiri karena dia didaftarkan oleh si admin ataupun petugas. Baru dia bisa login dengan memasukkan NISN dan NIS-nya yang sesuai yang telah didaftarkan. Lalu ada if role, ini query SQL untuk autentikasi. Di sini select NISN, nama dari tabel siswa, di mana NISN itu sebagai username dan NIS itu sebagai password. Ini untuk role sebagai siswa. Nah, untuk admin ataupun petugas, select ID field-nya, nama field, level field dari tabel di mana username sama dengan username dan password sama dengan password. Lalu ada result sama dengan query. Ini menjalankan query menggunakan objek koneksi con. Ini untuk mengeksekusinya atau menjalankan perintah SQL yang telah dibuat ke database. Lalu pengecekan hasil query if result and result num rows lebih dari 0 ini memastikan query berhasil dieksekusi, tidak ada error sintak SQL. Lalu result num rows ini 0 memeriksa apakah ada baris data yang cocok dengan kredensial yang dimasukkan. Jika ada atau lebih dari 0 baris berarti kredensial valid. Autentikasi berhasil, raw result batch assort. Ini mengambil data pengguna dari hasil query sebagai array asosiatif. Misalnya raw username, raw nama petugas. Pengaturan sesi. Di sini kan ada session login. True ini menandai bahwa pengguna telah login. Lalu session role sama dengan role ini menyimpan role pengguna. Variabel sesi lainnya seperti ID underscore user, nama underscore user, level, NISN, nama siswa ini diatur berdasarkan role untuk menyimpan informasi pengguna yang akan diakses di halaman lain. Lalu di sini ada header location index.php. Ini adalah perintah yang mengarahkan redirect browser pengguna ke indeks PHP. Fungsi exit penting untuk menghentikan eksekusi script setelah redirect, mencegah kode lain dieksekusi. Nah, jika autentikasinya gagal, maka dia akan kembali ke login.php, ke form login itu sendiri. Selanjutnya, kita membuat file register seperti biasa di file utama kita. Di sini kita buat register.php ini ataupun untuk file pendaftaran bagi petugas ataupun admin. Bisa kita set di sini. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita pastekan di file project kita. File register ini fungsinya menampilkan formulir pendaftaran akun untuk pengguna dengan level admin ataupun petugas. File ini tidak mengizinkan pendaftaran akun siswa secara mandiri oleh siswa karena si siswa itu akan didaftarkan oleh admin. Jadi, si siswa bisa login jika sudah didaftarkan oleh admin ataupun petugas. Nah, untuk penjelasan kodenya, di sini ada rule from URL. Ini ambil role dari URL, default ke petugas. Ini mengambil parameter role dari URL. Misalnya register.php sama dengan admin ini digunakan untuk menentukan jenis akun yang akan didaftarkan dan menyesuaikan tampilan formulir. Jika tidak ada parameter role, secara default akan dianggap sebagai pendaftaran petugas. Logika if else kemudian digunakan ini untuk menentukan register title atau judul form. Contoh daftar akun admin atau petugas atau daftar akun petugas. Jika role form URL-nya admin, maka admin diasumsikan dapat mendaftarkan akun admin atau petugas baru. Jika role form URL-nya adalah petugas, maka hanya akun petugas yang dapat didaftarkan dengan level to register petugas. Jika role tidak valid, bukan admin
ataupun petugas, pengguna akan dialihkan ke halaman login dengan pesan error, mencegah akses tidak sah ke form pendaftaran. Nah, di sini ada struktur dari HTML. Ini sama seperti login. Ini adalah kerangka dasar HTML untuk form register. Ini dengan link ke Bootstrap untuk style. Di sini juga menggunakan style dari CSS untuk mengatur tampilannya. Di sini ada menggunakan PHP Echo HTML Special Charts Register Title untuk menampilkan judul form yang sesuai dengan role yang dipilih. Lalu ada error message display. Block it is error berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan yang dikirim dari proses register setelah redirect. Lalu di sini ada HTML form. Form action-nya ini ke proses underscore register titik php, metodenya pas. Nah, ini nanti jika registernya berhasil, ini akan dilanjutkan ke proses registernya. Nanti juga kita akan membuat file yang bernama proses underscore register titik php. Ini menentukan bahwa data form akan dikirim ke proses register untuk diproses. Metodenya post, ini mengirim data untuk keamanan. Baru input type-nya hidden name origin role. Ini adalah input tersembunyi yang menyimpan role asal dari mana pengguna mengakses halaman ini. Ini penting agar proses register tahu kemana harus mengarahkan kembali setelah selesai. Misalnya ke login.php role sama dengan admin. Lalu di sini ada input fields-nya, ada username untuk nama pengguna yang akan digunakan untuk login dan password untuk kata sandi akun. Lalu ada nama lengkap. Ini nama lengkap dari admin atau petugas yang mendaftar. If role from URL sama dengan admin, ini adalah bagian krusial yang mengatur hak pendaftaran. Jika role from URL-nya adalah admin, maka drop-down select untuk label admin atau petugas akan muncul. Ini memungkinkan admin untuk membuat akun admin atau petugas baru. Nanti akan kita coba untuk menjalankannya. Nah, lalu di sini ada jika role from URL bukan admin, misalnya si petugas, maka input type hidden name label value petugas akan digunakan. Ini berarti level secara otomatis diatur sebagai petugas dan pengguna tidak bisa memilih level lain. Nah, hanya si admin yang dapat memilih role-nya. Kalau petugas yang mendaftar, dia otomatis petugas levelnya. Ini mendukung kebijakan bahwa petugas hanya bisa mendaftarkan sesama petugas atau jika hanya admin yang boleh mendaftar. Maka link ke halaman ini hanya akan muncul untuk admin di login.php. Baru submit button tombol untuk mengirimkan data pendaftaran. Ada pertanyaan sudah punya akun, ini link ini mengarahkan kembali ke halaman login dengan role yang sesuai. Lalu selanjutnya kita akan membuat file proses register.php. .php. Kita bisa kopikan dari sini. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S. Pada file proses underscore register.php ini berfungsi untuk menerima data pendaftaran dari register.php. Di sini melakukan validasi input, memeriksa duplikasi data di database, dan menyimpan data akun baru untuk admin ataupun petugas ke dalam tabel underscore petugas kita yang di database pembayaran underscore SPP yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini ada session start. Di sini untuk memulai atau melanjutkan sesi PHP. Lalu ada include koneksi database. Ini memuat file koneksi database sehingga objek count tersedia untuk interaksi dengan database. Ini bisa kita hapus saja. Lalu di sini ada if server request method sama dengan post. Ini memastikan script hanya berjalan jika data dikirim melalui metode post dari formulir. Di sini ada username control escape string post username. Ini mengambil username dan membersihkan untuk mencegah SQL injection. Di sini juga sama seperti password.
nama petugas, level. Lalu ini ada origin role sama dengan post. Ini mengambil nilai origin underscore role yang dikirim dari form register.php. Ini digunakan untuk memastikan redirect kembali ke halaman login.php atau register.php yang benar dengan parameter role yang sesuai. Lalu di sini ada validasi data. Di sini memeriksa apakah ada kolom wajib yang kosong. Jika ada yang kosong, pengguna diarahkan kembali ke register.php dengan pesan error dan mempertahankan role asal di URL. Misalnya role yang kita daftar adalah admin, maka dia akan tetap di situ. Lalu di sini juga ada in username duplicate check. Ini untuk mengecek apakah username sudah terdaftar di tabel petugas atau belum. Di sini dipanggil select username dari tabel petugas di mana username sama dengan username. Jika sudah terdaftar, akan muncul pesan. Silakan gunakan username lain. Di sini juga ada query untuk menyimpan data ke tabel petugas. Caranya insert into tabel petugas. Nama filenya dimasukkan, username, password, nama petugas, dan level values. Baru di sini diisi variabel-variabelnya username, password, nama petugas, dan level. Ini untuk memasukkan data dari username, password, nama petugas, dan label ke tabel petugas. Lalu di sini ada if con query SQL sama dengan true. Ini mengeksekusi query. Jika berhasil atau true berarti akun berhasil dibuat. Success redirect header location login.php role sama dengan HTML special chars. Ini pengguna diarahkan ke login.php dengan pesan sukses dan parameter role yang sesuai. Jika registrasinya gagal, maka dia akan kembali ke register.php. Nah, di sini ada exit. Ini dipanggil setelah setiap header untuk memastikan script berhenti berjalan setelah redirect. Baru close ini untuk menutup koneksi database. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat file yang bernama logout. Logout.php. Bisa kita kopikan juga dari sini. Ctrl C. Ctrl V. Nah, file logout.php ini berfungsi untuk mengakhiri sesi pengguna yang sedang aktif. Di sini si session start ini berfungsi sebagai untuk memulai sesi, lalu session unset ini menghapus semua variabel sesi. Si session destroy ini menghancurkan sesi, lalu header location index.php ini mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Nah, langsung saja kita bisa mencoba menjalankan dari proses login kita, yaitu dari Chrome. Nah, bisa langsung kita coba. Nah, ini kan di halaman utama, kita bisa klik login. Di sini kita pilih yang pertama, login admin. Kita coba memasukkan langsung username dan passwordnya, misalnya admin. Passwordnya kita buat admin, kita login. Nah, username atau password salah karena kita belum punya akun untuk login. Jadi kita kembali ke beranda, kita pilih login, lalu login admin, kita pilih belum punya akun, lalu kita klik daftar di sini. Nah, kita masukkan username-nya yaitu admin, tab passwordnya juga admin, biar mudah diingat. Baru namanya misalnya Jiwa Salsabila. Di sini kita pilih labelnya admin. Kita daftar akun. Registrasi akun admin berhasil, lalu silahkan login. Kita bisa masukkan yang telah kita ketikkan tadi, username-nya admin, passwordnya admin juga, lalu kita login. Nah, inilah tampilan dashboard dari halaman admin. Di sini kenapa error? Karena belum kita buat untuk dashboard adminnya. Tampilan dashboard adminnya belum kita buat. Masih bagian header, navbar, sidebar, dan si footer. Nanti kita akan melanjutkan untuk membuat dashboardnya setelah selesai kita membuat ini. Kita pilih di bagian selamat datang Najwa Salsabila. Di sini kan posisinya sebagai admin, lalu kita logout-kan saja. Kita login lagi, kita coba si login petugas. Nah, kita buat nih, kita masukkan juga petugas, tab, petugas.
login. Nah, salah. Karena belum terdaftar, kita kembali lagi, kita pilih login petugas, kita daftar dulu. Username-nya kita buat aja petugas. Passwordnya juga petugas. Namanya misalnya si Salsabila. Lalu kita daftar akun. Nah, registrasi akun petugas berhasil. Silahkan login. Silakan. Lalu kita buat petugas. Petugas login. Nah, berhasil seperti inilah tampilan dari dashboard untuk petugas nanti. Tapi ini belum sepenuhnya kita buat. Nanti akan kita lanjutkan ya. Ini masih di bagian sama seperti admin tadi. Lalu kita klik logout. Nah, di sini untuk si siswa belum bisa karena dia kan tidak bisa mendaftar sendiri. Dia kan bisa login karena kalau sudah didaftarkan oleh admin ataupun petugas. Maka kita menunggu proses selanjutnya. Kita kembali ke Plano saja. Oke, untuk materi selanjutnya kalian bisa tunggu dan nantikan penjelasan saya. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan saya pada pertemuan kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.